Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih bisa berjumpa lagi untuk memasuki pelajaran akhlakul karimah, yang mana yang terdahulu kita sudah mempelajari akhlak, tentang pengertian akhlak secara sederhana, dan pada kali ini kita memasuki bab kedua, yang mana standar kompetensinya memahami konsep akhlak Islam. Oke, kita masuk ke bab 2. Anak-anakku sekalian yang amat Bapak cintai, bisa membuka buku Akhlakul Karimahnya pada halaman 10 ya. Kita lihat halaman 10 yang paling atas, berperilaku yang sesuai dengan akhlak Islam. Anak-anakku sekalian, banyak sekali cara berperilaku kita yang sesuai dengan ajaran Islam. Bisa dengan menggunakan cara sidoget ya. Melihat, melakukan, mendapatkan hasil. Salah satunya dengan mengikuti atau mencontoh perilaku Nabi Muhammad. Seperti yang pertama kita lihat, Rasulullah adalah sosok yang mampu menguasai hati dan jiwa para sahabat, sehingga kecintaan mereka terhadap beliau jauh melebihi kecintaan mereka kepada sesuatu yang lain. Ungkapan yang selalu sahabat gunakan dan selalu mereka sebutkan ketika sedang berbicara dengan Rasulullah adalah bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, yang artinya saya menebus Anda dengan ayah dan ibuku wahai Rasulullah. Yang kedua, sikap memperlakukan dan mempergauli dengan baik yang dimiliki oleh Rasulullah itu tidak hanya terbatas kepada para sahabat beliau saja, akan tetapi mencakup semua kaum perempuan, saudara, orang lain, dan juga budak-budak kecil, baik itu dilakukan ketika berada dalam perjalanan atau tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang ketiga ya, memanggil para sahabat dengan sebutan nama kunyah. Nama kunyah ini maksudnya nama julukan yang diawali dengan kata abu atau Hal itu dilakukan sebagai tanda hormat kepada mereka dan juga untuk membahagiakan hati mereka. Jika terdapat atau ada seseorang di antara para sahabat yang belum memiliki nama kunyah, maka beliau akan memberinya, sehingga ia dikenal dan dipanggil dengan nama kunyah tersebut. Contoh beberapa sahabat yang diberi nama kunyah oleh Rasulullah. Yang pertama, sahabat Suhaib bin Malik. Beliau memberi nama kunyah Abu Yahya, sehingga dikenal dengan Abu Yahya. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Nama kunyahnya yang diberikan oleh Rasulullah adalah Abu Abdurrahman. Padahal Abdullah bin Mas'ud tidak memiliki anak. Sekarang beberapa faktor yang menyebabkan para sahabat sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dibuka pada halaman 11. Jadi faktor yang menyebabkan para sahabat sangat mencintai Rasulullah adalah sikap dan perlakuan Rasulullah kepada para sahabat yang sangat baik dan lembut. Apakah kita sudah mengikuti apa yang Rasulullah lakukan?
sikap yang Rasulullah lakukan kepada para sahabat-sahabatnya? Apakah kita kepada sahabat-sahabat kita juga bersikap seperti itu, baik dan lembut sebagaimana Rasulullah terhadap para sahabatnya? Kita lihat 6 kisah bukti bahwa Rasulullah memiliki sikap mempergauli para sahabat, berteman dengan para sahabatnya dengan sangat baik dan lembut. Yang pertama, setiap kali Rasulullah berjabat tangan, kalau kita ada yang bilang bersalaman, ya. Jadi ketika setiap kali Rasulullah berjabat tangan dengan seseorang, beliau tidak akan melepaskan genggaman tangannya kecuali orang yang berjabat tangan tersebut melepaskan genggaman tangannya terlebih dahulu. Yang kedua, pada suatu waktu ada seorang hamba sahaya perempuan yang sedang menemui Rasulullah. Kemudian ia memegang tangan beliau dan mengajak beliau pergi untuk suatu keperluan pribadinya. Apa yang beliau lakukan? Beliau menuruti keinginan yang diinginkan hamba sahaya tersebut. Dan beliau tidak akan meninggalkannya sampai hamba sahaya itu mendapatkan apa yang ia inginkan. Kisah yang ketiga. Setiap ada seseorang yang mengajak bicara dengan Rasulullah, beliau tidak akan memalingkan mukanya dan berlalu pergi kecuali orang tersebut yang pergi terlebih dahulu. Yang keempat, Rasulullah tidak pernah memotong pembicaraan seseorang kecuali jika ia telah melanggar batas. Pada kebiasaannya, beliau akan memotong pembicaraan mereka dengan cara melarang mereka atau dengan berdiri. Yang kelima, setiap baginda Rasulullah bertemu dengan salah satu sahabat, maka beliau akan mengawali untuk mengajak berjabat tangan, kemudian memegangnya dengan erat dengan penuh persaudaraan. Dan yang keenam atau yang terakhir, Rasulullah selalu mengawali mengucapkan salam kepada setiap orang yang ditemuinya. Itu saja pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini tidak terlalu kelihatan karena Bapak baru kali ini melakukan rekaman layar menggunakan HP. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.